Kita tahu bahwa berasumsi bahwa kita tahu itu kadang-kadang juga tidak penting ya. Banyak orang mengambil keputusan berdasarkan sebuah asumsi yang belum tentu benar barangkali asumsinya. Mungkin karena datanya kurang lengkap atau ada semenggal data penting yang tidak diberikan. Terlepas dari itu, seberapa banyak pun data yang kita peroleh, pengambilan dan keputusan itu berdasarkan data yang lengkap, itu juga belum tentu memberikan hasil yang sesuai seperti yang kita harapkan. Jadi hal itu yang mempengaruhi sebenarnya gaya kepemimpinan ketika seorang memimpin. Sahabat semua, ini dia sebuku inspiring like a book. Find Your Why. Salam sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Hendra Syah, dan tentu saja di channel ini di Hendra Syah Official. Dan kali ini saya masih ingin berbagi tentang apa yang telah saya baca, sebuah buku yang cukup menarik. Judulnya itu adalah Find Your Why, menemukan mengapamu dalam bahasa Indonesianya ya. Atau ini seperti buku sebuah panduan praktis ya untuk menemukan tujuan Anda dan barangkali juga tim Anda di dalam organisasi. Dan buku ini adalah ditulis oleh seorang penulis yang juga menjadi salah satu penulis favorit saya, Simon Sinek. Dia itu penulis buku bestseller judulnya Start with Why. Kemudian juga ada dua bagian ya. Ya kalau Anda yang sudah pernah baca mungkin sama atau tidak, tapi saya pernah baca buku yang modelnya seperti ini ataupun yang covernya seperti ini. Nah, sahabat semua, buku Find Your Why ini cukup menarik ya menurut saya karena dia mengupas hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada satu pertanyaan penting bahwa dunia yang tidak dimulai dengan pertanyaan mengapa seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah ketertarikan. Baik, sebelum saya mulai jangan lupa bila teman-teman menyaksikan video ini semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa juga jika hatinya termudahkan untuk bisa subscribe. Kemudian memberikan komentar-komentar yang positif, yang membangun, dan juga like, dan juga bisa share. Dan tentu saja komentar Anda mungkin juga bisa ditambahkan dengan buku apa lagi yang diinginkan untuk saya review di konten kedepannya. Baik, kita mulai Find Your Why. Kita tahu bahwa berasumsi bahwa kita tahu itu kadang-kadang juga tidak penting ya. Banyak orang mengambil keputusan berdasarkan sebuah asumsi yang belum tentu benar barangkali asumsinya. Mungkin karena datanya kurang lengkap atau ada semenggal data penting yang tidak diberikan. Terlepas dari itu, seberapa banyak pun data yang kita peroleh, pengambilan dan keputusan itu berdasarkan data yang lengkap, itu juga belum tentu memberikan hasil yang sesuai seperti yang kita harapkan. Hal itu yang mempengaruhi sebenarnya gaya kepemimpinan ketika seorang memimpin. Kemudian Simon Sinek ini mendefinisikan bahwa ada dua jenis pemimpin, diantaranya seorang pemimpin yang memutuskan untuk memanipulasi demi mencapai satu tujuan, artinya nggak baik ya. Yang kedua, seorang pemimpin yang memulai tujuannya memberikan segala sesuatunya itu bergerak secara alami. Ini yang sebenarnya asik, yang mungkin dia punya visi yang jelas dalam memimpin dan juga dia tahu bagaimana memberikan reward dan juga punishment. Reward itu seperti hadiah dan hukuman barangkali bagi orang-orang yang tidak bisa menjalankan seperti bagaimana amanah yang diberikan kepadanya. Dan menurut saya Simon Sinek ini ada dua cara yang menarik untuk menarik perhatian pembeli atau mempengaruhi perilaku mereka yang yakin ya dengan manipulasi atau inspirasi. Dan manipulasi di sini maksudnya adalah bentuk harga, misalnya promosi, ketakutan, kemudian juga aspirasi ya gitu seperti itu. Kemudian tekanan sosial dan berbagai hal baru lagi yang barangkali juga tidak terlepas dari berbagai manipulasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan kah. Penting memahami bahwa semua siklus yang ada dan prosesnya akan mengarah pada cycle of repeat ya. Cycle of repeated manipulation itu menggunakan cara manipulasi yang dalam suatu perusahaan berdampak pada profitabilitas suatu perusahaan yang dalam jangka panjang. Nah, tentu saja itu jelek ya. Sebaiknya orang mengambil atau membeli karena terinspirasi menjadi customer yang loyal atau tanpa perlu diiming-iming dengan harga yang lebih murah atau memanipulasi lainnya. Dan kata Simon Sinek ini,
menawarkan sebuah konsep, yaitu konsep lingkaran emas atau the golden circle. Itu ada sesuatu yang perlu dipandang atau dilakukan. Kemudian yang kedua itu sudut pandang alternatif. Ini juga disebut dengan lingkaran emas. Nah, konsep the golden circle ini yang dikemukakan oleh Sinek ini memiliki 3 bagian sebenarnya. Why, how, what. Jadi why-nya berada di lingkaran inti, lapisan tengahnya adalah how, dan yang paling luarnya adalah what. Itu yang disebut dengan golden circle menurut Simon Sinek. Why-nya adalah tentang sebuah tujuan. Satu contoh ya, misalnya kenapa ya perusahaan itu didirikan gitu, atau mengapa organisasi itu dibentuk. Ini adalah salah satu contoh yang memang ditanyakan atau menjadi sebuah pertanyaan yang harus ditemukan, kata Simon Sinek. Kemudian yang kedua adalah how. How yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara melakukan sesuatu dengan lebih baik. Kemudian sesuatu perusahaan misalnya atau organisasi harus mampu mengetahui bagaimana cara mereka menjalankan prosesnya. Dan ini penting banget sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah what. What ini mungkin bisa dimeaningfulkan seperti ini ya. Setiap perusahaan harus mampu mengetahui apa yang mereka lakukan, terlepas dari besar atau kecilnya suatu perusahaan itu atau sektor mana perusahaan itu berkecimpung. Jadi yang harus dia tahu adalah mengetahui cara mereka terlepas besar atau kecil perusahaan itu, tetapi apa yang mereka lakukan. Mereka mengenal diri mereka sendiri sebenarnya di sini. Nah, Simon ini dia menjabarkan ketika kita memulai sesuatu dengan why, maka kita diajak berpikir pada inti sebuah lingkaran. Ada why dengan alasan seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Sedangkan what itu hanya produk, ya produknya itu ya produk nyata lah ya sebagai wujud dari why-nya itu. Produk nyata itu sendiri itu berada di paling luar sebuah lingkaran. Sahabat semuanya, Sinek ini mengambil contoh perusahaan Apple ya. Mungkin kalau Anda tahu ya, Apple bukan apple to apple. Apple ini berkomunikasi dengan customer mereka dengan why. Dengan demikian, suatu perusahaan harus jelas mengetahui konsep why mereka. Karena mayoritas bisnis saat ini hanya berfokus kepada what dan how, tapi mereka nggak berfokus kepada why. Padahal why itu penting. Seperti kalimat misalnya, why I am here? Mengapa saya di sini? Jadi ada sebuah pertanyaan yang muncul dan ada jawabannya gitu. Ini bukan pendapat ya. Ini semacam the golden circle kata Simon Sinek ini. Jadi the golden circle-nya dalam implikasinya adalah memiliki keterkaitan dengan bagaimana cara otak manusia beroperasi. Ya ini dengan mengenai misalnya neurokorteknya atau limbic brain-nya. Ya, sehingga ada pertanyaan why itu tadi. Saya bukan ahli saraf ataupun ahli jiwa, tetapi saya pernah membaca sebuah referensi karena bidang yang saya geluti juga ada irisannya, ada kaitannya gitu dengan neokortek ya. Neokortek manusia itu kan bekerja keras pada level watt. Jadi di neokortek kita itu bekerja keras itu pada level watt. Jadi bagian dalam neokortek inilah yang membuat otak manusia bertanggung jawab atas segala pemikiran, bahasa, kemudian rasionalitas. Sedangkan limbic brain itu merupakan bagian tengah otak yang memiliki tanggung jawab atas semua perasaan kita, your feeling, seperti rasa percaya, rasa setia terhadap sesuatu. Kemudian why ini berkaitan dengan limbic brain yang sehingga menimbulkan semacam loyalitas. Jadi kalau misalnya ada orang menggunakan merek tertentu dan tidak mau berganti merek, itu terus mereknya itu di sisinya itu adalah sisi why-nya berkaitan dengan limbic brain. Kemudian what ini berkaitan dengan juga neokortek yang hanya menghasilkan rasional aja, berpikir rasional. Nah, jika saya contohkan sebuah perusahaan nih, sahabat semua, ketika suatu perusahaan dimulai dengan why, dengan apa yang mereka yakinkan, secara otomatis mereka akan memasuki bagian dari diri mereka sendiri karena bisa memiliki keyakinan yang sama sehingga dalam implikasinya sesuatu keyakinan bersama pun akan menjadi sebuah keyakinan dalam perusahaan. Itu penting sekali karena banyak ya yang saya dengarkan sharing dari teman-teman yang punya perusahaan. Banyak nih sebuah leader juga hanya berharap misalnya stafnya punya perubahan yang bagus. Tetapi ada satu pertanyaan, apakah perusahaan ini sudah dimulai dengan why? Dengan kata lain, secara otomatis bila leader
memiliki keyakinan yang sama, sehingga dalam implikasinya suatu keyakinan itu pun akan membawa keyakinan yang sama dalam perusahaan tempat kita bekerja. Secara otomatis kalau disiplin yang ingin kita bangun, kemudian open minded yang kita ingin kita bangun, kita juga sudah mengajak orang lain untuk melakukan hal tersebut. Ini sebenarnya pentingnya. Nah, kembali lagi ke golden circle. Golden circle dalam hal ini merupakan hal yang paling penting diterapkan jika berada dalam urutan yang benar. Artinya, ketika kita membuat sesuatu keputusan yang berani, kita lantas akan merasa bahwa keputusan yang kita buat adalah keputusan benar, sehingga kita akan mampu menempatkan keputusan tersebut dalam konteks why. Yang artinya kita memberikan konteks emosional untuk sebuah keputusan yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan mampu merasionalisasikan dan mampu dengan mudah menginterpretasikan. Jadi sebenarnya pertanyaan why ini bukan hanya pertanyaan biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang digarisbawahi dalam buku ini adalah find your why. Jadi kita harus menemukan alasan kita, kenapa kita berada di situ, kenapa kita bekerja di situ, kenapa kita harus berkontribusi. Jadi mesti ada finding your why, menemukan mengapanya, the power of why-nya kita berada di sisi itu. Nah, yang ketiga adalah seorang pemimpin dalam perusahaan itu, dalam organisasi, dia butuh pengikut. Maknanya adalah ketika dia butuh pengikut, otomatis dia perlu kepercayaan kan. Perlu kepercayaan, kemudian ada muncul kepercayaan juga di sana. Kepercayaan yang saya masukkan di sini adalah dalam suatu perusahaan akan muncul apabila kita mampu melihat alasan orang lain melakukan sesuatu tindakan tanpa kita perintahkan. Nah, pada sesi ini saya jadi ingat saya pernah bekerja di suatu lembaga internasional ya, lembaga donor. Nah, pada saat itu kami disuruh membuat quote oleh pemimpin, oleh leader saya di sana, membuat quote semacam kayak kata-kata mutiara lah kalau bisa dibilang sekarang, quote ya istilah kerennya. Jadi ketika itu quote saya itu adalah tetap bekerja, dilihat atau tidak dilihat, diperhatikan atau tidak diperhatikan pemimpin. Nah, tiba-tiba saya dipanggil dong oleh atasan saya pada saat itu, dan dia tuh kayak mengucapkan congratulation dan kayak memberikan sikap proud lah terhadap saya, kayak bangga gitu kesannya. Ternyata saya diajak makan siang bareng gitu ya, lunch. Kemudian dia bilang dia senang sekali dengan quote saya. Nah, yang saya ingat pada saat itu quote itu sepertinya sederhana ya, tapi ketika saya membaca buku Find Your Why yang ditulis oleh Simon Sinek ini, saya ingat bahwa kebutuhan pemimpin itu adalah munculnya sebuah kepercayaan dari orang yang mengikutinya. Nah, kepercayaan dalam suatu perusahaan akan muncul apabila kita mampu memberikan alasan kenapa orang melakukan suatu tindakan tanpa diperintahkan. Itu membangun suatu kepercayaan yang dapat dilakukan dengan menyelaraskan why, how, dan what dalam implementasinya. Jadi sebenarnya 3 kata yang paling penting di dalam buku Simon Sinek ini, yang judulnya Find Your Why ini, adalah membuat kita punya alasan melakukan apapun, ada why, how, dan what-nya dalam implementasi kita bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tipping point kita dalam bekerja. Nah, sahabat semuanya, mengenai tipping point ini, mungkin Anda bisa baca buku lagi yang judulnya Tipping Point. Nanti insya Allah saya akan juga bahas reviewnya. Dan ini ada kaitannya sedikit. Jadi bagaimana kita membedakan sebuah tren atau ide yang dapat mengubah perusahaan atau organisasi tempat kita bekerja secara signifikan. Kalau secara signifikan ini maksudnya adalah ada sebuah hukum difusi inovasi yang barangkali bisa kita lakukan. Kalau saya tidak salah, ini pernah dikemukakan oleh Everett, yang mengemukakan bahwa tujuan dari bisnis adalah menemukan orang-orang yang percaya pada apa yang kita percaya. Nah, kalau kamu melakukan sesuatu dalam perusahaan kamu dan orang nggak percaya bahwa itu akan bisa maju, artinya kamu sedang tidak bersama-sama untuk melakukan sebuah perubahan besar untuk kemajuan. Nah, itu dia. Jadi ada tipping point-nya kita dalam bekerja. Nah, yang keempat, cara menggalang orang-orang yang percaya. Bagaimana sih caranya menggalang orang-orang agar percaya pada apa yang kita lakukan? Kita mulai dengan mengapa. Jadi ada statement point-nya, why we are here, why we are working, why we are starting from now, gitu ya. Kenapa kita memulai dari sekarang? Jadi ada
mengapanya, sehingga orang tetap mengetahui bagaimana sih caranya memulai gitu. Seorang pemimpin dengan energinya dapat memotivasi, dan seorang pemimpin dengan karismanya yang baik dapat menginspirasi. Kalimatnya kuat kan? Memotivasi dan orang merasa terinspirasi. Energi dan karisma ini ya sebenarnya kalau dalam buku ini dijelaskan merupakan dua hal yang penting yang mampu menarik orang-orang untuk percaya pada apa yang kita percayai. Seorang pemimpin sejatinya memiliki energi yang dapat dengan mudah diukur serta ditiru. Pemimpin tuh energinya bisa kita ukur dan bisa kita tiru. Namun seorang pemimpin yang memiliki karisma akan mudah menginspirasi orang lain karena mereka juga memiliki kejelasan why. Itu tadi, kembali lagi ke why. Dalam tujuan, mereka bahkan memiliki keyakinan yang lebih besar dari pemimpinnya sebenarnya. Tahu nggak kenapa? Bagaimana dan lalu apa yang terjadi kalau begitu? Nah, saya contohkan ketika sebuah perusahaan memiliki skala yang relatif kecil, seorang pemimpin memiliki banyak kontak langsung dengan dunia luar. Namun ketika perusahaan tersebut berkembang menjadi perusahaan yang besar, pemimpinnya akan menjadi sumber pesan yang terus mengalir. Karena orang-orang sudah mempunyai job desk masing-masing yang sangat detail. Ini artinya pemimpin adalah simbol inspirasi dan merupakan simbol dari alasan kita mengapa kita melakukan itu. Mengapa kita melakukan apa yang dilakukan. Di sini kan bertanya, apakah perlu komunikasi di situ? Ya kan, di dalam perjuangan menemukan why. Tentu saja jawabannya iya. Tapi komunikasi di sini maksudnya adalah bukan soal bicara ya. Bukan soal communication is not only about talking ya, nggak hanya tentang bicara, tetapi komunikasi juga soal mendengarkan. Melalui simbol ini akan membantu kita untuk memahami apa yang kita tidak dapat pahami. Dengan demikian simbolnya harus memiliki makna. Suatu perusahaan simbol identiknya dengan logo misalnya ya, atau suatu logo harus dimiliki makna tertentu agar menjadi inspirasi untuk menggunakannya dan mampu mengatakan tentang siapa dan apa logo itu dan kenapa logo itu dibuat. Saya contohkan ya, misalnya kita ini mewakili perusahaan A atau komunitas B, C, dan D. Tentu saja kita tahu ya visi misi perusahaan itu, kenapa perusahaan itu hadir, alasan dibentuk, kenapa, sehingga cita-cita yang ingin ditorehkan oleh perusahaan itu juga bisa dijalankan oleh orang-orang yang ada di belakang perusahaan itu atau orang-orang yang bekerja. Contohnya misal kita yang bekerja di situ. Kemudian yang kelima yang dituliskan oleh Find Your Why ini adalah tantangan terbesar kita. Sebenarnya tantangan terbesar kita adalah sukses. Tapi seringnya tantangan ini suka kabur ya. Kita ingin cari sukses tapi di perjalanan kabur atau abu-abu atau buram. Bicara tentang tantangan ini, kita harus tahu bahwa meskipun barangkali terlepas kita waktu bekerjanya belum terlalu lama di perusahaan tersebut, tapi semua cita-cita orang di dalam perusahaan itu adalah ingin mencapai sukses. Yang harus Anda pastikan adalah Anda menjadi bagian penting dari gerakan atau tujuan mencapai sukses tersebut. Misalnya kita belajar tentang goal settingnya, apa yang ingin dituju dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bertahun-tahun kemudian. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah bagus, sudah settle, dia akan menempatkan target-target itu di dalam cita-cita perusahaan tersebut. Jadi ini merupakan sebuah Find Your Why dari apa yang disampaikan oleh Simon Sinek ini ya. Jadi sahabat semua, pertanyaannya sekarang setelah saya membuat review ini tentu semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Tapi ada tugas ya dari saya, tapi tidak perlu dikumpulkan. Bukan PR, tapi ada pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa kita mengerjakan apa yang sedang kita kerjakan sekarang? Kemudian, mengapa kita bangkit dari tempat tidur atau tempat kita berbaring setiap hari? Dan kenapa kita harus peduli pada sesuatu? Kemudian, apa kegembiraan terbesar dalam hidup kita setelah kita melakukan aktivitas tadi itu, misalnya bekerja, bangun pagi, setiap pagi, dan kenapa? Kemudian apa yang membuat kita bahagia dan kesadaran yang jelas mengapa apa yang kita lakukan itu penting dan kita lakukan setiap hari. Inilah yang dimaksud dengan menemukan mengapa, dan inilah awal dari sebuah perjalanan inspiratif tentu saja untuk Find Your Why. Bagaimana menemukan kemengapaan di dalam diri Anda, tujuannya, dan juga target-target yang ingin dicapai. Sekian review dari buku Find Your Why karya Simon Sinek, dan tentu saja buku ini dapat Anda dapatkan di toko-toko buku seperti Gramedia, atau Anda bisa juga memesannya lewat
toko-toko online barangkali. Sahabat semua, tetap memberikan suatu hal yang terbaik dalam kehidupan Anda, dan pastikan dalam mengerjakan apapun Anda sudah mendapatkan find your why-nya. Kenapa Anda bekerja dan mengerjakan itu. Terima kasih sudah menonton review buku Find Your Why, dan mudah-mudahan bisa memberikan insight baru bagi Anda. Tentu saja bisa menambah inspirasi dan semangat di tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Tetap terus berkarya, pastikan memberikan inspirasi adalah bagian dari perbuatan baik yang harus terus Anda lanjutkan sampai kapanpun. Tetap sehat dan semangat, sampai ketemu lagi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini, dan bagikan ke teman-teman Anda jika Anda ingin memberitahukan mereka tentang Find Your Why. Saya Hendra, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.